Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadi. Saya merupakan mahasiswa Informatika Undip 2019. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis jaringan komputer menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi komunikasi antara perangkat komputer dan server web seperti itu. Di sini saya menggunakan file WhatsApp yang sebelumnya sudah saya capture. Jadi sebelum video ini dimulai, saya sudah mengcapture beberapa uh, komunikasi jaringan nih yang terjadi pada komputer saya. Di sini saya juga menggunakan filter berupa HTTP, jadi menampilkan paket-paket jaringan yang hanya mempunyai protokol berupa HTTP. Nah, sini ada banyak. Lalu saya mencoba untuk masuk satu jaringan dari kumpulan jaringan ini. Saya yang mana? Saya pilih ini aja. Dan di sini juga terdapat beberapa keterangan ya. Pada bagian ini ada nomor atau urutan beberapa jaringan ini. Waktu di capture, lalu ada waktunya. Nah, waktunya ada sumbernya. Sumbernya berarti ini IP address dari webnya, server webnya. Lalu ada destinasinya, yaitu IP dari komputer yang digunakan atau komputer saya. Itu ada protokolnya HTTP, ada panjang bit datanya, lalu ada infonya, keterangannya. Nah, selain info-info yang tertera pada bagian ini, setelah diklik ini, lalu di bagian bawah sini juga akan terdapat beberapa bagian-bagian yang menjelaskan secara detail informasi-informasi terkait paket data yang sudah dipilih tadi. Nah, yang pertama ada pada bagian frame atau nomor ya, jadi 3080 atau 3080 jadi urutan. Di sini terdapat keterangan ukuran datanya, bit datanya ada 233 byte atau 1864 bit, yaitu indikator ya. Terus ada beberapa keterangan. Nah, pada bagian frame ini juga merupakan, kalau dalam layer OS itu merupakan physical layer, yaitu untuk melakukan transmisi bit ya. Setelah disinkronisasikan baru akan ditransmisikan ke layer selanjutnya bit data-data ini. Nah, untuk physical layer sendiri, fungsi secara lengkapnya itu untuk mendefinisikan transmisi jaringan ya, medianya itu apa. Lalu sinkronisasi bit ya, jadi bit ini disinkronisasikan lalu ditransmisikan ke layer selanjutnya. Lalu ada melakukan metode persinyalan dan membangun arsitektur jaringan seperti internet dan lain, dan melakukan peran topologi jaringan. Berhubung saya menggunakan WiFi dari handphone, jadi physical layer yang digunakan berupa dari handphone ya. Dan sebenarnya juga saya di sini ada WiFi dari router. Dan terkadang berdasarkan pengalaman saya itu karena jarak dari pemancar WiFi-nya dan komputer saya berada itu cukup jauh, sehingga penerimaan sinyal yang ditangkap oleh komputer saya itu kurang baik. Maka dari itu saya juga mempertimbangkan untuk menggunakan repeater ya atau extended untuk memperluas jangkauan sinyal dari WiFi yang sudah terpasang di rumah saya ini. Jadi mungkin untuk maksimalkan penggunaan sinyal dan agar transmisi jaringan ini juga dapat tersalurkan dengan baik seperti itu. Jadi saya pada physical layer ini mungkin akan menggunakan repeater setelah router atau pemancar WiFi yang ada untuk memaksimalkan transmisi jaringan gitu. Lalu setelah dari bagian frame ini, lalu akan lanjut ke bawahnya ada bagian internet 2 ini. Kita diklik di sini tertera MAC address ya, MAC address dari perangkat-perangkat yang digunakan untuk mendapatkan jaringan atau sumber jaringan itu dari mana itu. Jadi berhubung saya menggunakan WiFi dari handphone, di sini tertera MAC address dari handphone saya, lalu destinasinya berupa MAC address dari komputer saya.
Nah, pada bagian internet ini juga kalau dalam layer OS itu merupakan data link layer, yaitu yang bertugas untuk melakukan pengelamatan hardware atau perangkat keras yang digunakan ya pada MAC address-nya, itu seperti itu. Selain itu, data layer juga berfungsi untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam transmisi bit yang sudah dikirimkan dari physical layer tadi. Dan setelah dicek untuk mempermudah pengecekan itu, maka setiap data atau bit data itu dikelompokkan menjadi beberapa frame data seperti itu. Dan fungsi lain dari data link layer yaitu ya seperti tadi melakukan pengelamatan terhadap hardware, yaitu MAC address-nya. Nah, karena fungsi yang lumayan rumit ini dari data link layer, dan maka sebenarnya data link layer itu dibagi menjadi dua sublayer, yaitu pertama ada MAC dan ada RLC. MAC sendiri atau media access control tadi yaitu berfungsi untuk mengontrol sebuah jaringan yang mendapatkan koneksi ke media yang sudah ditentukan, yaitu perangkatnya apa, dan juga berfungsi untuk memberikan adil dalam memberikan izin saat melakukan transmisi bit data dari physical layer. Karena tadi juga berfungsi untuk melakukan pengecekan, jadi bila terjadi kesalahan, MAC ini juga berhak untuk tidak memberikan izin seperti itu untuk melakukan transmisi bit. Lalu yang kedua tadi ada RLC atau logical link control. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol pada layer selanjutnya, yaitu pada network layer. Dan itu ya mungkin fungsi dari data link layer. Dan setelah pada bagian internet atau data link layer tadi, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pada bagian internet protokol atau IP. Nah, pada bagian internet protokol ini terdapat ya tentunya ada IP address ya, jadi dari sumber data yang didapatkan oleh komputer ini itu dapatnya dari mana. Jadi di source-nya ini itu berupa IP address dari server webnya, lalu destinasinya berupa IP itu dari komputer saya. Nah, pada internet protokol ini juga merupakan network layer ya dari aplikasi. Maka dari itu di sini terdapat header, diberikan header setiap IP-nya, karena emang network layer itu bertugas untuk membuat header untuk paket data yang berisikan IP atau internet protokol, baik IP dari penerima maupun IP dari pengirim. Lalu pada bagian selanjutnya setelah internet protokol atau network layer tadi terdapat bagian yaitu TCP atau Transmission Control Protocol. Di sini terdapat keterangan ya port yang digunakan oleh sumber dan port yang digunakan oleh tujuan data yang dikirimkan. Portnya 80 dari sumbernya dan tujuannya adalah 65388. TCP atau Transmission Control Protocol ini merupakan transport layer dari layer OSI yang berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data. Jadi kalau datanya udah nyampe di tujuan atau di alamat tujuan, maka datanya dapat disusun sesuai urutan yang sudah diberikan. Lalu bagian selanjutnya selain TCP tadi, protokol TCP, ada bagian terakhir pada fleksi WhatsApp ini ya, pada data ini, pada paket ini, yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi di sini merupakan, kalau dalam ROC ya, merupakan application layer, yaitu berupa pusatnya yang menjadi tempat tuh antara user dan aplikasi itu berkomunikasi seperti itu. Jadi user berkomunikasi lewat application layer ini. Di sini menggunakan
protokolnya HTTP, dan aplikasi ini juga berfungsi untuk melakukan konfigurasi ya mengenai bagaimana cara aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan yang ada. Itu di sini dapat servernya tertera, lagi bagus dan sebagainya, konten dari webnya itu ada di apa dan sebagainya, lokasinya juga, alamat webnya ya, tanggalnya, tanggal aksesnya. Nah menarik, dan di sini pun ketika kita mengklik ya suatu bagian pada keseluruhan bagian ini akan terdapat beberapa bit data yang terblok pada frame yang di bawah ini, yaitu ini makanya merupakan data yang berisi, dan misalnya saya klik caption, jadi itu merupakan 4C dan sebagainya. Ini merupakan bit data yang berisikan tentang alamat atau lokasi yang merupakan tempat kejadian interaksi ini berlangsung, seperti itu, atau alamat webnya. Nah mungkin sekian penjelasan Anissa dari saya, atau sedikit penjelasan dari saya mengenai apa saja sih tugas dari physical layer, data layer, dan masing-masing layer yang terdapat pada aplikasi wireless saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.